Kita lanjutkan ke nomor 21. Nah, ini tentang mencari persamaan garis singgung dari suatu kurva ya. Nanti bentuk kurvanya itu perperan seperti itu. Y sama dengan cos X ditambah dengan 2 dibagi dengan sin X. Nah, di situ itu ada absis. Absis itu sama saja X1 ya. X1-nya pi per 2pi itu 180, begitu berarti 90. Nah, langkah pertama itu kita harus cari Y1 terlebih dahulu. Apa itu Y1? Y1 yaitu ketika kita ganti X1-nya dengan 90 derajat. Sehingga ini menjadi cos 90. Cos 90 itu 0 ditambah 2 dibagi sin 90 itu 1. Maka Y1-nya 2. Nah, X1 sudah, Y1 sudah, langkah kedua kita turunkan. Nah, karena bentuknya perperan berarti turunannya pakai U sama V ya. U-nya cos X plus 2, maka U aksennya kita turunkan, turunannya dari cos itu min sin X. Ditambah turunannya 2 itu 0, nggak usah. V aksen ya sekarang. V-nya itu sin X, V aksen berarti turunannya sin yaitu cos X. Oke, kita turunkan terlebih dahulu. Y aksen. U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, U aksennya di situ min sin X, maka langsung saja kita masukin min sin 90 agar nanti hasilnya berupa gradien ya, biar nggak kelamaan. Dikali V, V-nya di situ sin X berarti dikali sin 90. Dikurangi UV aksen, U-nya di situ cos 90 tambah 2 dalam kurung ya. Kemudian dikali V aksennya berarti cos 90. Dibagi V kuadrat. V kuadrat berarti sin kuadrat dari 90. Selanjutnya kita hitung. Min sin 90 itu 1 kali 1 dikurangi. Nah, ini kan nilainya 0 cos 90. 0 kali berapapun 0, artinya ini hasilnya 0. Dibagi sin 90 dikuadratin berarti 1 kuadrat ya. Hasilnya adalah min 1. Oke. Minus 1. Nah, langkah terakhir, masukkan ke rumus persamaan garis singgung. Rumusnya itu Y min Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Y dikurangi Y1-nya tadi ketemu 2. M-nya negatif 1. X dikurangi dengan pi per 2. Maka kita kalikan ke semuanya ya. Y kurangi 2 sama dengan min X plus pi per 2. Nah, ada nggak di dalam pilihan ganda? Ternyata nggak ada perperan. Artinya apa? Artinya kita di sini ada per 2-nya, maka kita kali 2 semua ya. Jadi 2Y minus 4 sama dengan min 2X plus Pi. Nah, karena di sini sama dengan 0 semua, artinya kita pindah ke kiri semua. Jadi 2X plus 2Y min 4 dikurang ya, dikurang dengan pi sama dengan 0. Nah, inilah hasilnya. Nomor 2x tambah 2y. Nomor A salah, B salah, ini C, D salah, otomatis jawabannya yang E ya. Nah, cuma ini harusnya min nih, harusnya min 4 plus pi ya, harusnya min. Itu soal nomor 31. Lanjut nomor 32. Nah, ini aplikasi tentang turunan. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya soal ini keluarnya di esai ya. Saya curiga ini nanti keluar di esai. Oke, kita baca terlebih dahulu. Suatu perusahaan menghasilkan X produk. Jadi ada X produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dan biaya total untuk menghasilkannya adalah ini 75 min 2X. Jadi ini namanya biaya atau modal ya. Modal untuk membuat produk tersebut. Kemudian, jika semua produk perusahaan tersebut terjual dengan harga Rp40 untuk setiap produknya, artinya satu produk itu harganya Rp40. Satu produk harganya 40. Nah, kalau X produk berarti berapa? Ya 40X kan gitu. Ini adalah harga. Yang ditanyakan adalah laba maksimum. Laba itu sama saja keuntungan ya. Apa itu rumus dari laba?
atau keuntungan. Laba itu sama saja harga dikurangi modal. Contoh simpelnya misalkan kita punya modal 5.000 buat bikin sesuatu barang, dijual harganya 7.000, berarti kan kita untung 2.000. Nah, itu sama saja harga dikurangi modal. Kemudian kita substitusikan harganya di situ 40x dikurangi dalam kurung ya modalnya berarti ini tadi biaya 75 minus 2x plus 0,1x kuadrat. Oke, kuadratnya taruh depan ya, min 0,1x kuadrat. Nah ini kan min ke min jadi plus 2x tambah 40 jadi 42x min 75. Ini adalah laba atau L, itu aja. Karena dimintanya maksimum berarti ini sama saja mencari turunan. L aksennya disama dengan kan 0, gitu aja, simple. Udah diturunkan, jadinya minus 0,2x ditambah 42 sama dengan 0 ya. Kita pindah ruas, minus 0,2x sama dengan minus 4,2. Sama-sama mengandung minus, coret saja, maka x-nya 42 dibagi 0,2 ya, ini 42 ya. Berarti sama saja 420 dibagi 2 gitu, yaitu 210. Ini nilai x-nya. Yang ditanyakan labanya, berarti laba tadi fungsinya yang seperti ini, L ini tadi, x-nya tinggal kita ganti dengan 210 ya. Maka minus 0,1 kali 210 kuadrat ditambah 42 kali 210 dikurangi 75. Minus 0,1, 21 kuadrat itu 441 ya. 00 ditambah dengan, nah ini 8820 kurangi 75. Berarti min 4410 ditambah 8820 dikurangi 75. Nah ini 882 kurang 441 kan 441 kurangi 75, hasilnya adalah 4000 ya, belakangnya 5 11 4355 ya, 4355. Oke, ternyata di sini nggak ada hasilnya ya. Nanti ditambahkan, hasilnya adalah 4.355 rupiah. Itu mengerjakan aplikasi turunan nomor 32 atau bisa keluar di isai nanti. Nomor 33 ini sudah masuk ke peluang ya. Hanya untuk soal yang ditampilkan di matematika minat ini peluang binomial saja. Oke, bunyinya begini nanti. Dalam sebuah kotak terdapat 3 kelereng merah dan 5 putih, kita tulis saja 3M, 5P, 7H. Nah, seperti itu. Kemudian dalam kotak diambil 4. Ini pengambilannya diambil 4. Nah, X-nya itu menyatakan variabel acak terambilnya kelereng merah. Jadi dari 4 pengambilan ini diminta warnanya harus merah ya. Kita akan cari X itu apa saja yang mungkin. Nah, dari 4 kelereng tersebut mungkin nggak ada merahnya sama sekali. Sangat mungkin ya. Berartinya yang karena kalau merahnya nggak ada berarti kita tulis 0. Mungkin nggak yang merah cuma 1? Mungkin, berarti kita tulis 1. Mungkin nggak merahnya ada 2? Mungkin. 3? Mungkin. 4 mungkin nggak mungkin. Wong merahnya tersedianya hanya 3 ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa X-nya ini ya, variabel acak atau kelereng merahnya yang mungkin itu bisa 0, 1, 2, dan 3. Maka jawaban yang tepat di sini adalah nggak ada ya, ternyata nanti ditambahkan lagi 0, 1, 2, dan 3. Ya, tadinya saya bikin soalnya ini untuk pengecoh malah jadi pengecoh semua. Nah ini, jadi harus teliti nanti bacanya. Jangan sampai 0, 1, 2, 3, 4 itu juga nanti mengecoh karena kelereng merah yang tersedia itu hanya 3. Oke? Kita lanjutkan ke soal nomor 34 ya. Di sini seorang penjaga gawang masih tentang binomial, mampu menahan tendangan penalti dengan peluang. Jadi dari situ kita tahu P-nya itu 3/5. Kalau tahu P harus tahu Q. Q-nya otomatis ya tinggal dikurangi aja ya. 1 kurang 3/5, 2/5 gitu. Dalam sebuah kesempatan dilakukan sebanyak 5 kali, berarti N-nya sama dengan 5 kali.
Nah, peluang menjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan berarti diminta X kecilnya itu 3 kali ya. Udah langsung masukkan. Ingat rumusnya bahwa Px itu sama dengan kombinasi X dari N P pangkat X Q pangkat N min X. Jadi sama saja kombinasi 3 dari 5 P-nya 3/5 pangkat ini X nya berarti pangkat 3, Q nya itu 2/5 pangkat 5 kurang 3 2 ya. Hitung kombinasi itu gampang. 5 3 berarti 5 4 3 itu 2 3 artinya gitu. Kalau 5 2 berarti 5 4 ya gitu. Dibagi 3 2 1. 3 pangkat 3 itu 27. 5 pangkat 3 625 ya. 625 125. Atau gini aja. Iya benar 125 gitu aja. Dikali 4/25. Nah, sisanya tinggal coret-coret. 3 coret tambah 3. 2 ini coret sama 4, tinggal 2 ya. 5 yang atas ini coret sama 5 yang bawah, berarti tinggal 5. Nah, ini enggak ada yang bisa dicoret lagi ya, tinggal dihitung. 2 kali 4 itu 8, 8 kali 2 7, berarti 160 sama 56, berarti 216/625. Jawabannya adalah yang B ya. Itu tentang peluang binomial. Jadi yang perlu diperhatikan adalah cari P. Kalau P udah ketemu, Q pasti ketemu. Kemudian N-nya itu total percobaannya, X-nya itu yang diminta suruh berhasil berapa kali gitu. Masukkan ke rumus distribusi binomial yang ini. Gitu ya. Lanjutkan ke nomor 35. Di sini tentang binomial lagi, nomor terakhir. Variabel acak X menyatakan jumlah mata dadu. Berarti kita tulis dulu X itu menyatakan jumlah mata dadu. Nah, kita udah tahu ya kalau jumlah mata dadu dari pelemparan 2 dadu, berarti jumlah terkecilnya itu kan 2 ketika munculnya dadu 1 dan 1. Jumlah terbesarnya berarti 12 ketika munculnya 6 dan 6. Oke, dari situ yang ditanyakan pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, peluang munculnya nilai P5 kurang dari X kurang dari 12. Berarti kalau kita tulis 5 sampai 12. Ini kalau kita tulis berarti P5 ditambah P6 ya, ditambah P7 ya. Dan seterusnya sampai 12. Ini ada sebanyak berapa kali? Nah, kita harus tahu dulu yang dimaksud X tadi ini kan jumlah mata dadu, berarti kalau peluang 5 artinya yang jumlahnya 5. Kalau kita hitung jumlah 5 itu ada 1 4, 4 1, 2 3, 3 2. Nah, ada 4. Kalau yang jumlahnya 6 kita hitung lagi 1 5, 5 1, 2 4, 4 2, 3 3. Itu ada 5 ya. Terus yang jumlahnya 7 itu pasti naik lagi, polanya itu selalu naik, ada 6. Nah, yang jumlah 8 itu kalau kita hitung lagi 1 nggak bisa ya. Kalau ini kan tadi bisa 16, 61, 25, 52, 34, 43 kan benar ada 6. Kalau jumlah 8 itu mulainya baru dari 2, 26, 62, 35, 53, 44. Ternyata turun nih angkanya. Berarti ada 4. 4, ada 5 ya. Otomatis yang jumlah 9 itu ada 6. 6 turun angkanya, ada 4. Berarti yang jumlah 10 ada 3. Yang jumlah 11 ada 2, yang jumlah 12 hanya ada 1 ya. Nah, sehingga kalau kita hitung hasilnya itu 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1/36. Karena 2 dadu itu rang sampelnya 36. Kita hitung 4 ini tambah 6 10 ya. 10, 15, 20, 20, 1, 2, 3, 4 itu 10 ya. Berarti 30/36. 30/36
per 36 alias 5 per 6. Jawabannya adalah yang E, yaitu untuk soal nomor 35.